Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara, kesejahteraan, kebahagiaan adalah tema sentral manusia sepanjang zaman. Segala daya dan upaya dilakukan oleh manusia, baik pada level individu maupun level negara, untuk mewujudkan apa yang disebut sejahtera. Bahkan banyak negara yang berperang demi mewujudkan apa yang disebut sejahtera. Ada dua tipe kesalahan yang umum terjadi dalam hal ini, yaitu yang pertama adalah kita atau manusia tidak memahami apa yang disebut sejahtera. Sebagian orang mengira bahwa sejahtera adalah berlimpahnya materi. Sebagian lain mengira bahwa sejahtera kalau segala hal yang memenuhi syahwatnya terpenuhi. Kemudian juga orang melihat bahwa cara mencapai kesejahteraan itu sesungguhnya adalah tidak tepat. Nah, Al-Quran memberikan resep, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan melimpahkan berkahnya dari langit dan bumi. Namun kebanyakan orang itu berdusta, maka Allah akan menurunkan azabnya karena perbuatannya itu. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa kesejahteraan hidup itu konsepnya adalah berkah. Jika Allah memberikan berkah, maka apapun akan menjadi kebaikan. Dan yang kedua, Allah memberikan syarat mencapai keberkahan itu, yaitu amanu wa taqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka di sini, seandainya manusia ingin mewujudkan kesejahteraan dalam hidupnya, maka dia harus punya satu keyakinan bahwa berkah itu terjadi kalau Allah menurunkannya kepada manusia. Maka kemudian syaratnya yang kedua adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Pembangunan ekonomi misalnya, maka pembangunan ekonomi yang memberikan keberkahan adalah pembangunan ekonomi yang didasarkan pada iman dan takwa kepada Allah. Setiap penyimpangan atas ajaran Allah dipastikan tidak akan menciptakan keberkahan. Banyak sekali studi yang sudah membuktikan hal ini. Kajian-kajian ilmiah yang membuktikan bagaimana krisis ekonomi terjadi, salah satunya adalah karena banyaknya perilaku spekulatif dalam perekonomian, banyaknya riba dalam perekonomian. Demikian pula banyak sekali masyarakat individual yang menderita hidupnya. Bahkan negara kemudian menderita gara-gara utang berlebihan, yang mana utang yang berlebihan ini juga tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, saudara-saudaraku semuanya, pembangunan ekonomi akan memberikan keberkahan, kesejahteraan kalau kita dasarkan pada Quran dan Sunnah. Amanu wa taqau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.